Sekarang ini beliau alhamdulillah udah mulai pulih. Memang beliau diduga DBD. Ya mungkin karena kecapean kali. Jadi namanya juga hidup itu pasti ada aja lah. Jadi umur juga kan, jadi itu mungkin pengaruhnya sehingga masih dirawat. Udah berapa hari nih, kurang lebih 4 hari, 3 hari atau 4 hari. Insya Allah bentar lagi keluar. Sekarang ini beliau alhamdulillah udah mulai pulih. Memang beliau diduga DBD. Ya mungkin karena kecapean kali. Jadi namanya juga hidup itu pasti ada aja lah. Jadi umur juga kan, jadi itu mungkin pengaruhnya sehingga masih dirawat. Udah berapa hari nih, kurang lebih 4 hari, 3 hari atau 4 hari. Insya Allah bentar lagi keluar. Mbak Maya. Mbak Maya. Yang lain pun juga itu nggak bisa bersentuhan karena memang ada protap dari RSUD di Kemayoran untuk tidak boleh ada orang yang masuk. Kecuali orang-orang tertentu yang direkomendasikan oleh pihak mereka, sehingga itu yang terjadi. Saya aja mau datang di sana juga nggak bisa. Teman-teman yang lain pun juga begitu. Kata dokter, ya jangan dulu lah, kita lagi sementara memantau perkembangan kesehatannya. Jadi belum bisa menjenguk, dan setahu saya sih belum ada konfirmasi juga soal itu. Beliau intinya setelah putusan itu beliau baik-baik saja, fine-fine saja. Kata beliau sih beliau lebih bebas lah, lebih bisa mengeksplor semua yang ada di pikiran, di perasaan beliau untuk bagaimana mengawal karirnya Mbak Mayang, kemudian beliau sendiri, sehingga beliau lebih happy aja, kata fokus ke Mbak Mayang sekarang. Biasa ada komunikasi di antara mereka. Biasa ada say hello lah, ada saling sapa, nanya anak apa gimana. Walaupun gimana kan ada anak kan di antara mereka, dan itu ada di bak buku kan. Ya pasti beda suasananya kan. Cuma kalau yang aku dengar dari beliau itu, beliau juga udah terbiasa dengan keadaan seperti ini kurang lebih 12 tahun. Ketika mengasuh Mbak Mayang dan juga almarhumah Mbak Vanessa Ijam. Jadi ya situasi seperti ini seperti beliau reuni aja sebetulnya. Cuma ketika masuk Mbak Puput dalam kehidupannya, ya tentu ada hal yang berubah di situ karena udah ada yang perhatiin, udah ada yang ya bisa diajak diskusi, sharing. Tapi saat ini ya kembali lagi ke seperti sedia kala, ya belum mencoba untuk menikmati aja. Insya Allah mudah-mudahan ya ada nanti kehidupan yang lebih baik lagi. Enggak, saat ini belum ada keputusan dari beliau, tapi yang pasti beliau pasti akan memutuskan. Beliau lebih banyak saat ini mengcover job-job yang masuk ke Mbak Mayang. Itu yang selalu beliau, untuk sementara ini beliau fokusnya ke situ. Karena kan cuma berdua kan sekarang, jadi sayang juga kalau Mayang yang begitu banyak jobnya juga alhamdulillah terus beliau tinggalin. Ya, makanya beliau lebih fokus untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan jobnya Mbak Mayang. Ya pada prinsipnya ya itu adalah sebuah keputusan yang memang ya sudah seperti itu adanya. Jadi semua masing-masing menghormati, menghargai dan menjalani itu sebagai bagian dari konsekuensi yang telah diputuskan bersama. Kalau aku lihat beliau sekarang ini malah justru lebih kayak lebih happy gitu. Nggak tahu juga ini Didi itu. Tapi ya kita nggak tahu ya apa yang ada di dalam batinnya kan, toh kita nggak 1x24 jam ada di samping beliau, cuma di momen tertentu aja. Tapi yang coba saya baca itu adalah seperti itu. Ya beliau pada prinsipnya nih selalu mengatakan, Bang jangan tinggalin aku ya, biar ada segala sesuatu kita sharing kita. Karena kata beliau aku adalah lawyer yang enak diajak untuk discuss, enak diajak untuk ya saling curhat-curhatan. Ya aku kan pada prinsipnya
memberikan segala sesuatu yang menurut aku ya aku tahu dan itu baik adanya untuk kepentingan beliau maupun juga kepentingan pihak-pihak yang lain, dan aku tidak mau ngompor-ngomporin karena aku prinsipnya juga bukan tukang kompor. Aku dalam hidup aku tuh pada prinsipnya aku pengen segala sesuatu itu baik. Jadi siapapun yang kemudian berseteru atau kemudian ada sedikit permasalahan, kalaupun itu berkaitan dengan pihak lain, itu saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan. Ya, dalam konteks yang ini ke Mbak Puput udah tekad bulat. Ke Dedi pun juga demikian. Kita udah ngajak, ya ini udah berapa tahun lah. Cobalah lihatlah yang baik-baik, masa lampau segala macam. Tapi aku lihat Mbak Puput waktu itu juga sangat bersikukuh sekali. Ya, kita juga nggak bisa maksa, tapi kita udah memberikan pandangan, udah memberikan masukan, saran. Didi pun juga demikian, dan menurut beliau berdua ini adalah jalan yang terbaik, ya kita hargai semua. Kita selalu intinya mensupport dan memberikan advice yang baik, yang tidak menjerumuskan dan tidak nyeleneh, yang pada akhirnya nanti bisa akan merugikan diri beliau sendiri.